Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Bella Trisna. Saya peserta program MSIB dari BISA AI. Di sini saya mau memaparkan materi mengenai tren-tren terkini dalam UI UX. Nah, UI UX adalah dua konsep fundamental dalam desain produk digital yang berfokus pada bagaimana penggunaan interaksi dengan aplikasi atau situs web. UI berkaitan dengan aspek visual dan interaktif dari produk, mencakup elemen seperti tombol, icon, warna, tipografi, dan tata letak yang semuanya bertujuan untuk membuat antarmuka yang menarik dan intuitif. Sementara UX berfokus pada keseluruhan pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan produk, termasuk kegunaan, efisien, dan kepuasan pengguna. Ini melibatkan penelitian pengguna, desain interaksi, dan arsitektur informasi, dan pengujian untuk memastikan bahwa produk tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan. Kombinasi dari UI yang estetik dan UX yang efektif adalah kunci untuk menciptakan produk digital yang sukses dan diminati pengguna. Selanjutnya yaitu ada 8 tren yang terbaru dari UI UX. Yang pertama yaitu desain minimalis dan bersih, dark mode, micro interaction, desain responsif dan adaptif, new morphism, voice user interface, augmented reality dan virtual reality, storytelling. Yang pertama yaitu desain minimalis. Desain minimalis berfokus pada penyederhanaan elemen visual dan fungsional untuk menciptakan antarmuka yang efisien, mudah digunakan, dan estetis. Pendekatan ini elemen-elemen yang tidak perlu dan hanya mempertahankan komponen yang esensial, sehingga mengurangi kekacauan visual dan membantu penggunaan memusatkan perhatian pada konten atau fungsi utama. Penggunaan ruang putih atau white space yang strategis sangat penting dalam desain minimalis karena memberikan napas antara elemen-elemen yang ada dan meningkatkan keterbacaan serta navigasi. Tipografi yang sederhana dan jelas dan kontras warna yang memadai memastikan bahwa teks dapat dibaca dengan mudah tanpa menggunakan mata. Icon dan grafik digunakan secara hemat dan konsisten untuk mendukung fungsi antarmuka tanpa mengalihkan perhatian pengguna. Selain itu, desain minimalis sering mengutamakan kecepatan dan kinerja, memastikan bahwa antarmuka tetap responsif dan cepat diakses. Dengan pendekatan ini, pengalaman pengguna menjadi lebih intuitif dan menyenangkan, meminimalkan hambatan dalam interaksi dan memungkinkan pengguna mencapai tujuan mereka dengan lebih cepat dan efisien. Yang kedua yaitu ada dark mode. Dark mode merupakan inovasi yang bertujuan untuk mengubah tampilan antarmuka dari latar belakang terang menjadi gelap. Dan dalam konteks ini, elemen-elemen seperti teks, icon, dan kontrol masih terlihat dengan jelas, tetapi disajikan dengan warna yang lebih cerah atau kontras untuk menonjolkan dari warna belakang yang gelap. Konsep dark mode dipopulerkan
oleh kebutuhan akan pengalaman pengguna yang lebih nyaman, terutama dalam situasi pencahayaan rendah atau lingkungan dengan pencahayaan redup. Pengguna dark mode juga bertujuan untuk mengurangi kelelahan mata yang mungkin terjadi saat menggunakan layar dalam jangka waktu yang lama. Dengan memberikan kontras yang lebih rendah antara layar dan lingkungan sekitar. Selain itu, dark mode juga membantu menghemat daya baterai pada perangkat LED. Karena piksel hitam pada layar LED dimatikan sehingga mengonsumsi daya yang lebih sedikit. Dalam mengimplementasikan dark mode, desainer harus memperhatikan aspek keterbacaan teks dan kontras warna untuk memastikan bahwa konten tetap jelas dan mudah dibaca. Ini melibatkan pemilihan palet warna yang sesuai, menggunakan teks yang berukuran besar dan kontras yang cukup tinggi, serta pengaturan yang cermat terhadap elemen-elemen seperti tombol dan icon agar tetap terlihat dengan jelas. Dengan demikian, dark mode tidak hanya memberikan pengguna pilihan untuk menyesuaikan tampilan antarmuka dengan referensi mereka, tetapi juga meningkatkan kenyamanan visual dan efisien pengguna dalam berbagai situasi. Yang ketiga, yaitu micro interaction. Nah, micro interaction dalam desain antarmuka seperti UI UX merujuk pada interaksi kecil namun penting antara pengguna dan elemen-elemen yang di dalamnya. Mereka mencakup responsif visual, auditif, atau bahkan haptik yang memperkaya pengalaman pengguna dengan memberikan umpan balik yang relevan dan informatif. Contohnya termasuk animasi tombol ketika ditekan, perubahan warna saat mengisi formulir, atau suara notifikasi saat menerima pesan. Dalam prakteknya, micro interaction membantu memperkuat interaksi antara pengguna dan antarmuka, meningkatkan daya tarik, memperjelas pemahaman, dan secara keseluruhan meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pengguna. Selanjutnya yaitu ada desain responsif dan adaptif. Desain responsif dan adaptif yaitu pendekatan untuk memastikan bahwa antarmuka digital dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perangkat dan ukuran layar, sehingga memberikan pengalaman pengguna yang optimal dimanapun dan kapanpun saat diakses. Desain responsif menggunakan teknik seperti media query dalam CSS untuk secara dinamis mengubah tata letak dan elemen antarmuka berdasarkan ukuran layar perangkat. Ini berarti elemen-elemen seperti gambar, teks, dan navigasi akan beradaptasi untuk tetap terlihat dan berfungsi dengan baik di perangkat apapun, mulai dari ponsel hingga desktop. Di sisi lain, desain adaptif menciptakan beberapa tata letak tetap untuk berbagi ukuran layar, sehingga setiap tata letak disesuaikan dengan resolusi tertentu. Pendekatan ini memastikan bahwa pengguna mendapatkan antarmuka yang dirancang khusus untuk perangkat mereka, bukan sekadar versi yang disesuaikan secara fleksibel. Kedua metode ini menekankan pada aksesibilitas, kegunaan, dan konsisten pengalaman pengguna, membuat navigasi dan interaksi lebih intuitif terlepas dari perangkat yang digunakan. Kombinasi dari desain responsif adaptif membantu menciptakan produk digital yang fleksibel, efisien, dan menyenangkan untuk semua pengguna, memperluas jangkauan dan aksesibilitas aplikasi atau situs web secara signifikan. Selanjutnya yaitu ada neumorphism yang dikenal
dalam UI/UX dengan gaya desain yang menggabungkan elemen dari flat design untuk menciptakan efek visual yang tampak seperti elemen UI yang timbul atau terbenam dari latar belakang. Penggunaan bayangan yang halus dan gradients untuk memberikan ilusi kedalaman tekstur, membuat elemen seperti tombol dan kartu terlihat seolah-olah mereka adalah bagian dari permukaan fisik yang nyata. Desain ini cenderung menggunakan flat warna yang lembut dengan kontras rendah untuk menciptakan tampilan yang bersih dan modern. Salah satu tantangan utama dalam menerapkan ini adalah memastikan keterbacaan dan aksesibilitas karena kontras rendah bisa menyulitkan pengguna dengan gangguan penglihatan. Oleh karena itu, pentingnya untuk menggabungkan teknik ini dengan prinsip-prinsip desain yang memperhatikan pengguna, seperti penggunaan kontras yang cukup untuk teks dan elemen interaktif, serta memastikan bahwa semua elemen penting tetap mudah diidentifikasi dan digunakan. Memberikan pengalaman visual yang unik, estetis, dan memberikan nuansa lembut, elegan yang berbeda dari gaya desain lainnya, dan ketika diterapkan dengan benar dapat meningkatkan keterlibatan dan kenyamanan pengguna. Selanjutnya yaitu ada Office User Interface. Teknologi yang memungkinkan pengguna untuk interaksi dengan sistem atau perangkat melalui perintah suara. FUI mencakup desain pengembangan dan mengoptimalkan interaksi berbasis suara yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi seperti asisten virtual, misalnya Siri, Google Assistant, atau Alexa, seperti navigasi dan aplikasi layanan lainnya. Desain UI berfokus pada pembuatan dialog yang alami dan intuitif, memastikan bahwa sistem dapat memahami dan memproses perintah pengguna dengan akurasi tinggi. Ini melibatkan pengguna teknologi pengalaman suara dan memproses bahasa alami untuk menginterpretasikan input pengguna dengan memberikan respon yang relevan. Tantangan utama dalam hal ini adalah mengatasi variasi dalam aksen, intonasi, dan bahasa pengguna, serta memastikan bahwa sistem dapat beroperasi dengan baik dalam berbagai lingkungan suara yang berisik. Selain itu, penting untuk merancang alur percakapan yang jelas dan mudah diikuti, memberikan umpan balik yang tepat waktu untuk menjaga keterlibatan pengguna dan menghindari kebingungan. UI yang efektif harus mempertimbangkan skenario kegagalan dengan menyediakan alternatif atau klarifikasi jika sistem tidak dapat memahami perintah dengan benar. Dengan meningkatkan adopsi teknologi suara, menawarkan cara untuk lebih alami dan hands-free untuk berinteraksi dengan perangkat, meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi pengguna berbagai situasi. Selanjutnya yaitu ada augmented reality dan virtual reality. Teknologi ini yang menawarkan cara baru untuk menarik bagi pengguna untuk berinteraksi dengan konten digital. AR, interaksi elemen-elemen digital ke dalam dunia nyata, memungkinkan pengguna untuk melihat dan berinteraksi dengan objek virtual yang ditempatkan dalam lingkungan fisik melalui perangkat seperti handphone atau kacamata IR. Desain AR dalam UI/UX harus mempertimbangkan konteks fisik pengguna, memastikan bahwa elemen virtual tidak hanya realistis dan mudah diakses, tetapi juga tidak menggunakan atau tidak mengganggu atau tidak membingungkan,
Sebaliknya, VR menciptakan lingkungan seperti digital yang mengisolasi pengguna dari dunia nyata, memberikan pengalaman mendalam dan sering kali interaktif dalam ruang 3 dimensi. Pengalaman VR biasanya memerlukan headset khusus yang melacak pergerakan kepala dan tangan untuk memungkinkan navigasi dan interaksi intuitif. Desain UX untuk VR harus berfokus pada kenyamanan pengguna, menghindari gerakan yang dapat menyebabkan mabuk VR atau motion sickness, dan memastikan kontrol responsif serta mudah dipahami. Kedua teknologi ini memerlukan pemikiran ulang terhadap prinsip-prinsip UI atau UX tradisional, dengan perhatian khusus pada interaktivitas dan kenyamanan untuk menciptakan pengalaman yang memikat dan efisien bagi pengguna. Yang terakhir yaitu ada scrollytelling. Scrollytelling ini adalah teknik desain yang menggabungkan narasi visual dan interaktif dengan navigasi berbasis gulir untuk menciptakan pengalaman pengguna lebih mendalam. Dalam storytelling, pengguna menggulir halaman untuk memajukan cerita dan informasi. Dengan setiap guliran memicu perubahan visual atau animasi yang mengungkapkan konten baru seperti teks, gambar, grafik, video, atau efek khusus. Teknik ini memungkinkan penyaji konten yang dinamis dan berlapis, sehingga pengguna dapat mengeksplorasi informasi secara bertahap atau kontekstual. Desain storytelling memerlukan pemikiran yang cermat mengenai alur narasi, kecepatan gulir, dan transisi visual untuk memastikan bahwa pengalaman tetap mulus dan intuitif. Tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara elemen interaktif dan konten sehingga tidak membebani pengguna atau pengguna alur cerita. Storytelling sering digunakan dalam jurnalis digital, presentasi produk, dan kampanye pemasaran untuk membuat konten yang lebih menarik dan memorable, menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan diingat oleh pengguna. Dengan menggabungkan elemen visual yang kaya dan interaktivitas, storytelling mengubah cara pengguna interaksi dengan konten digital, membuat pengalaman yang lebih profesional dan imersif. Nah, tren-tren ini berkembang dalam UI UX di tahun-tahun sekarang yang mungkin saja bisa diimplementasikan dalam desain-desain yang dibuat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.